perusahaan swasta di Kabupaten Konawe. Ya, almarhum meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak. Ya, dan insya Allah rencana sebentar almarhum akan dikebumikan kurang lebih 20 meter di belakang rumah. Jadi Bapak Ibu, itu tadi riwayat singkat almarhum. Acara selanjutnya yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Wahab SAG. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala aidan alladzina asabat musibahum qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah ta'ziyah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengajak kita semua, marilah kita selalu memanjatkan puji serta syukur atas segala limpahan rahmat karunia nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di rumah duka ini dalam rangka kita akan mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan sementara, yaitu saudara Dwi Putra Wonua Tohamba bin Yudin, yang telah dipanggil oleh Allah. Tadi sudah disampaikan oleh protokol kurang lebih jam 4 sore kemarin. Salam serta salawat tak lupa pula kita mengirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengantarkan umat manusia, Nabi yang telah menuntun kita minaz zulumati ilan nur. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah ta'ziyah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menyampaikan 2 pesan untuk kita semua. Yang pertama, sebagaimana tadi saya bacakan dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman, Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang ada pada dirinya adalah penguasa tunggal. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan sesungguhnya Allah adalah maha kuasa atas segala-galanya. Artinya bahwa Allah maha penguasa tunggal
Dalam hal ini kalau kita berbicara masalah kematian ini, tidak ada orang yang ingin mati duluan atau boleh ingin menunda kematiannya. Tapi oleh karena kematian itu adalah ada pada penguasa tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka tergantung dia. Karena ajal kita, hidup kita sudah ditentukan oleh Allah. Di ayat lain Allah berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna wa la yastahirun." Bahwa ketika masa kontrak kita hidup di dunia ini sudah berakhir, maka masa kontrak kita tidak bisa kita majukan dan tidak bisa kita undurkan. Karena ajal itu adalah bagian daripada kontrak. Ajilun atau ajal artinya adalah batas. Kalau ketika ajal kita atau batas hidup kita di permukaan bumi ini atau kita hidup di dunia ini sudah berakhir, sering saya katakan bahwa hidup ini tidak seperti mahasiswa. Kalau ada mahasiswa yang kontrak di rumah kos, kalau rumah itu, tempat itu aman, sejuk dan damai, maka tahun berikutnya boleh lagi minta perpanjang kontraknya. Karena hidupnya nyaman, tenang dan damai. Tapi kalau ajal kita sudah berakhir masa kontrak kita, maka tidak ada lagi penawaran. Tidak ada lagi perpanjangan masa kontrak. Yang ada hanya allazina asabat musibahum. Apabila orang-orang ditimpa oleh musibah, maka tidak ada lain, hanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inilah pesan yang pertama untuk keluarga, bahwa hidup ini tidak akan selamanya. Dan memang Al-Quran juga sudah mengatakan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa dalam proses perjalanan hidup ini semuanya adalah ujian dari Allah. Ujian salah satunya adalah kematian. Pada hari ini kita menyaksikan saudara kita Dwi Putra Wunwoto Hamba bin Yudin. Kalau saya tidak salah kemarin sore saya masih lihat lewat di depan rumah. Kemarin paginya, bukan sore tapi paginya. Iya. Begitu singkatnya kehidupan ini. Meninggal juga tanpa ada seorang pun yang menyadari bahwa dia akan meninggal seperti kejadian ini. Karena begitulah ajal. Begitu ajal kita, masa kontrak kita sudah habis, maka penyebabnya macam-macam. Boleh jadi mungkin penyebabnya ditabrak mobil, boleh jadi. Mungkin juga penyebabnya kebakaran dan lain sebagainya. Dan ini kejadiannya tidak ada yang sangka-sangka. Orangnya masih segar, orangnya masih sehat, masih sempat bercanda, bekerja dari pagi sampai sore, tidak ada penyakit lain. Tapi oleh karena masa kontraknya sudah habis, maka dengan jalan seperti kejadian inilah ajalnya akan tiba. Oleh sebab itu saya pesankan kepada keluarga bahwa itulah batas hidupnya sampai di situ. Maka yang kita harus miliki, yang kita harus tanamkan dalam diri kita, bahwa harus kita sabar menghadapi cobaan dan ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah takziah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang kedua adalah untuk kita yang masih hidup, yang hadir pada kesempatan kali ini, bahwa begitulah peristiwa kejadian kematian tanpa kita sadari dengan berbagai macam-macam caranya. Saya ulangi, orang yang masih segar, orang yang masih sehat, kuat, bekerja dari pagi sampai sore, tidak ada tanda-tanda penyakit, tidak ada yang namanya tanda kematian. Tapi oleh karena begitulah pelajaran bagi kita, bahwa mungkin juga kita ini yang sedang berdiri di sini, yang hadir pada kesempatan kali ini, kita juga tidak tahu kapan, mungkin sebentar malam, termasuk saya mungkin sebentar malam, tapi saya ingin hidup yang lama. Itu maunya kita. Maunya kita masih hidup ingin lama, masih mau menikmati hidup ini.
Tapi oleh karena mungkin sudah takdir kita sebentar malam akan dipanggil oleh Allah, itulah tadi qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa kita milik Allah, datangnya dari Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi persoalan bagi kita adalah kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada lain, bukan harta yang kita bawa, bukan mobil mewah yang kita bawa, bukan jabatan harta yang kita bawa di alam kubur. Tadi kita sudah saksikan di kafani yang ada hanya dibungkus dengan kain kafan. Tidak ada harta yang kita bawa. Yang kita mau bawa, yang kita mau persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah amal ibadah kita selama kita hidup di dunia ini. Itulah yang akan kita bawa untuk menghadap Allah, untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita selama kita hidup di dunia ini. Maka oleh sebab itu, marilah kita peristiwa ini kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita semua. Sekali lagi, marilah kita jadikan sebuah pelajaran yang besar. Orang yang masih segar, orang yang masih sehat, sementara masih banyak orang yang sakit bertahun-tahun. Tidak mati-mati juga, karena masa kontraknya belum habis. Tapi oleh karena demikianlah, bahwa hidup ini adalah bagian daripada ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah telah menjadikan hidup, telah menjadikan mati, kemudian kita diuji. Siapa-siapa yang sabar, yang tabah dalam menghadapi segala ujian, cobaan, tantangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jamaat Azia yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikianlah apa yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Namun sebelumnya, marilah saya ajak kita semua, kita bersama-sama mendoakan almarhum, kemudian kita kirimkan Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kehilafannya. Diangkat derajatnya dan diberikan tempat yang layak di sisinya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Al-Fatihah untuk almarhum Dwi Putra Wonua Tohamba bin Yudin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi tausiah yang dibawakan oleh orang tua kita, Bapak Mohak SAG. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Ya, Bapak Ibu Dukawan dan Dukawati, selanjutnya kita ke acara inti, yaitu mengantarkan jenazah almarhum ke pemakaman, ke tempat peristirahatan sementara. Ya, sabar ya, sabar. Karena di sini dulu. Tenang. Ya. Kami perlu informasikan bahwa Bapak Ibu di Kabupaten Dukawati, tempat pemakaman dikirim kurang lebih 20 meter di belakang. Ya. Dan kami sampaikan juga bahwa sebentar ini dari pemakaman jangan dulu pulang, yang boleh karena insya Allah ada persiapan dari pihak keluarga. Topoga kibaran, lain sedekah almarhum. Ya, saya kira itu saya tutup acara kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada kah? Mana bapakmu di depan tuh? Terus sampai di sana. Ada bener itu. Iya, nanti kita sudah sampai situ. Kita balik dulu. Daripada aku setengah mata mau pada suara boki ini.